Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Raudatus Syarifah, NIM 430 1019 0125. Di sini saya mau mereview series Thailand yang berjudul Bad Genius The Series. Sebelumnya ini tuh udah ada filmnya yang berjudul sama, yaitu Bad Genius, tapi kali ini saya mau bahas seriesnya. Bad Genius Series merupakan series Thailand yang tayang pada tahun 2020. Bad Genius mengisahkan sekelompok anak SMA yang berusaha memanipulasi sistem seleksi ke perguruan tinggi Amerika Serikat atau yang dikenal dengan SIT. Tapi kalau di series ini lebih dikenal dengan istilah STIC. Nah, sebenarnya itu mereka ini semuanya pintar, tapi mereka memanfaatkan kepintaran dan kejeniusan mereka untuk berbuat curang. Salah satu karakternya dia namanya Lin, terus ada Pat, Bang, dan Gretz. Berputar di 4 karakter ini sih utamanya. Nah, ada yang memang ingin mendapatkan skor tinggi di ujian, dan ada juga si karakter utama ini, si Lin, yang paling pintar dan paling cerdas ini. Dia tuh ingin membuktikan bahwa si sekolahan itu curang, jadi kenapa nggak dicurangin balik aja gitu. Mereka tuh curangnya menggunakan strategi sampai memanfaatkan perbedaan zona waktu antara Sydney dan Thailand, karena kan emang ujian STIC-nya itu kan di Sydney. Terus mereka menggunakan strategi itu dengan cara si Bang sama si Lin yang pergi duluan untuk ujian, karena kan emang mereka berdua ini tuh yang paling pintar dan paling jenius. Nanti mereka berdua bakal mengirim jawabannya ke Thailand, yaitu ke si Pat sama si Gretch. Kalau di film itu puncaknya ada di STIC, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi Amerika Serikat. Jadi momen nyonteknya juga nggak terlalu banyak, 2-3 kali momen nyontek kalau nggak salah di film itu. Nah, di series ini kan jauh lebih panjang dan jauh lebih banyak momen-momen nyonteknya. Dan di series ini tuh banyak mengembangkan karakternya si Pat, karena kalau di film itu karakternya si Pat itu cuma dijelaskan kalau dia itu cowok bad boy dan anak orang kaya yang manja. Tapi kalau di series ini saya itu lebih simpati, karena saya tahu latar belakangnya dia itu seperti apa dan kenapa dia bisa bersikap seperti itu sama ayahnya. Dan banyak momen romansnya antara dia sama si Grace di series ini. Dan si Bengnya juga kalau di film itu dia tuh cuman anak dari keluarga yang kurang mampu, makanya dia mau setuju untuk ikut curang dalam seleksi ujian ini supaya dia tuh dapat uang untuk berobat ibunya ke rumah sakit. Malah ujung-ujungnya kalau di series ini saya lebih sebel sama karakternya si Beng, karena dari awal tuh kayak udah kasihan butuh uang, tapi kalau lama-lama kayak gimana gitu. Kesimpulannya tuh jauh berbeda antara karakter dia yang di film itu sama di series itu, berbeda jauh banget karakternya si Beng. Variasi nyonteknya jauh lebih banyak karena kan emang panjang, jadi banyak jenis-jenis nyonteknya kalau di series ini tuh, dan lebih inovatif. Kesannya juga bagus sih menurut saya, karena kalau di series ini tuh justru percobaan nyonteknya tuh banyak yang gagal, karena ya emang gak segampang itu, gak semudah itu untuk curang dibalas dengan curang. Dan untuk aktor-aktornya menurut saya bagus sih meranin setiap karakternya, khususnya untuk si Beng, karena setahu saya ini tuh debut pertama dia sebagai aktor, dan menurut saya dia tuh sukses banget meranin karakter Beng ini. Saya tahu series ini tuh dari TikTok, kebetulan waktu itu masih liburan, jadi saya memanfaatkan waktu liburan itu dengan menonton film, karena emang saya sendiri tuh suka banget sama film dan drama-drama, khususnya drama Korea sih, saya suka banget sama drama Korea. Terus karena waktu itu banyak banget yang merekomendasiin series Bad Genius ini, jadi saya mencoba untuk menonton dan ternyata bagus. Di series ini kekurangannya menurut saya, karena kan series ini itu kan ngebahas karakternya itu lebih mendalam, jadi banyak porsi drama yang menurut saya itu kebanyakan. Kalau misalkan di film itu kan emang fokusnya itu di nyonteknya itu kayak gimana, karena bervariasi juga kan di film, walaupun cuma 2-3 kali nyontek, jadi tuh yang bikin tegangnya itu kan emang nyonteknya. Tapi kalau misalkan di series ini kan lebih ngebahas karakternya jauh lebih mendalam, jadi kayak gimana gitu, kayak romansnya si Gretch sama si Pat ini yang harus banget dijelasin segitunya, bahkan sampai akhir pun saya bingung sama Gretch ini, dia tuh berasal dari keluarga mana, kaya atau enggaknya itu nggak dijelasin di series, karena kan emang di film juga nggak dijelasin karakter si Gretch ini tuh berasal dari keluarga mana. Dan saya berharap itu di seriesnya itu dijelasin, tapi ternyata enggak, malah lebih ngebahasnya itu romansnya dia sama si Pat. Jadi menurut saya itu kebanyakan banget ngebahas romansnya dia sama si Pat ini.
Terus juga agak kurang suka sama karakternya Silin di series ini dibandingkan sama di film. So kalau di series ini tuh karakternya Silin itu jauh lebih soft dan ngikut-ngikut aja. Kalau misalkan di film itu karakternya dia tuh jauh lebih tegas. Kalau di sini tuh dia tuh kayak iya, terus lebih banyak membahas soal percintaan dia sama si Beng. Benar-benar beda banget karakter dia sama di film. Kalau saya pribadi sih lebih suka karakter dia di film. Sangat menyayangkan karena nggak ada adegan nyontek yang menggunakan piano, karena kalau di film itu ada, tapi kalau misalnya di series ini tuh nggak ada, dan menurut saya itu merupakan adegan yang paling ikonik. Dan perbedaannya juga ada antara film dan series. Kalau di film itu tuh mereka bakal naruh handphone di balik tutup toilet, cuman kalau di series itu tutup toiletnya itu berbeda, jadi nggak sesuai sama rencana mereka. Nah kalau di series ini tuh kedatangan karakter ibunya Silin juga. Kalau misalkan di film itu kan benar-benar nggak ada karakter ibunya Silin, cuman ada Lin dengan ayahnya. Tapi kalau misalkan di series ini itu benar-benar dibahas konflik antara Silin dengan ayahnya, Silin dengan ibunya. Tapi kalau misalkan di film itu cuma dibahas konflik antara Silin dengan ayahnya, dan menurut saya itu bagus banget. Jadi kita benar-benar tahu permasalahannya Silin dengan keluarganya itu dibahas sampai akhir. Jadi menurut saya sih bagus banget. Skor untuk series ini bagi saya tuh 8,5/10 karena benar-benar melebihi ekspektasi saya di awal. Terus juga kirain saya itu series ini gak bakal sebagus kayak yang di film, tapi ternyata tetap bisa bikin tegang di setiap adegannya. Dramanya juga bagus karena kan jauh lebih mendalam ngebahas karakter-karakternya. Ya walaupun saya sendiri juga agak bosen karena yang dibahas itu tuh kebanyakan romance-nya, jadinya ada beberapa episode yang saya cepetin karena menurut saya tuh yang seharusnya adegan yang gak ada kenapa harus diadain gitu, jadi agak kurang suka di situnya aja sih. Saya berharap film atau sinetron di Indonesia jangan cuma memainkan tren aja, tapi juga bisa membuat film atau sinetron yang seperti ini, karena menurut saya sinematografi di Indonesia itu udah bagus, tapi jalan ceritanya tuh menurut saya masih kurang. Jadi bisa lah ya Indonesia membuat film atau cerita yang seperti ini. Gitu sih. Sekian review series Bad Genius dari saya. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.